mudah-mudahan cepat sembuh ya Bu ya. Amin. Amin. Oh ya, kemarin kan Pak Purkon tuh meminta bantuan saya ya Iya. untuk menjadi observer Iya. dalam kegiatan coaching yang akan Bapak laksanakan. Sebelum coaching kita ngobrol-ngobrol dulu ya Pak ya. Iya, nggak apa-apa Ibu. Ya. Pertama kita akan mendiskusikan mengenai rubrik penilaiannya nih Pak. Iya. Jadi nanti ketika melaksanakan observer, saya akan menilai diantaranya apakah coaching yang Bapak lakukan ini sudah memenuhi alur tirta atau belum. Iya. Kemudian apakah kompetensi coachingnya terpenuhi, mulai dari presentnya, mendengarkan aktifnya, dan juga mengajukan pertanyaan berbobot. Dan yang terakhir, apakah memenuhi prinsip coaching atau tidak, entah itu kemitraannya, proses kreatifnya, dan juga memaksimalkan potensi coaching. Nah, bagaimana Bapak sepakat dengan penilaian itu? Ya, tentu sepakat Ibu, karena itu emang yang diharapkan oleh saya sendiri selaku coach gitu dalam coaching nantinya. Berarti kita sudah sepakat ya. Baik, selanjutnya nih, kompetensi coaching apa nih yang ingin Bapak kembangkan? Seperti yang Ibu utarakan tadi, tentunya yang ingin saya kembangkan itu tiga-tiganya Ibu. Ya, mulai dari present, terus mendengarkan aktif, dan membuat pertanyaan berbobot sesuai dengan alur tirta itu sendiri. Baik, berarti Bapak ingin mengembangkan ketiga kompetensi coaching. Betul. Selanjutnya nih Pak, bagian kompetensi mana nih yang secara spesifik ingin diobservasi oleh saya? Karena ada kekhawatiran dari saya itu sendiri dalam pembuatan pertanyaan, kadang-kadang ada judgementnya itu sendiri terhadap coaching. Makanya yang ingin diobservasi oleh Ibu yang spesifiknya tentunya di dalam membuat pertanyaan berbobot, karena khawatir ada pertanyaan-pertanyaan yang menjudgment si coach itu sendiri, ya Ibu. Ya, berarti bagian pertanyaan berbobot saya yang diobservasi. Selanjutnya nih Pak, indikator ketercapaiannya sendiri dari proses coaching ini, apa indikator yang mengindikasikan bahwa proses coaching ini sudah tercapai ini? Indikator dari keberhasilan coaching saya itu sendiri, saya ingin melihat dari bahwa coaching itu sudah sesuai dengan alur tirta dan tidak ada adjustment terhadap coaching itu sendiri, satu. Dan yang lebih utamanya lagi yaitu coaching itu berhasil menemukan solusi dari permasalahannya itu sendiri Ibu, seperti itu. Ya. Kita ada 3 indikator pencapaian ya. Alur tirta terpenuhi, kemudian tidak ada adjustment, coachingnya berhasil menemukan solusi. Iya. Baik Bapak, silahkan nanti laksanakan coaching, mudah-mudahan coachingnya nanti bisa berjalan dengan lancar. Amin. Terima kasih Ibu atas waktunya. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam Pak. Iya, nggak apa-apa Pak. Begini Pak, berdasarkan kemarin tuh ya, saya mau ada apa ya, diobrolkan terkait dengan permasalahan yang terjadi pada saya. Iya, nggak apa-apa sih. Saya juga udah siap kemarin juga, karena saya juga sudah siap Mak. Terus izinkan dulu ya, karena saya juga harus ada penilaian terhadap diri saya. Nggak apa-apa ya ditemani sama Ibu Ati. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Tujuannya beliau mengobservasi bukan ke Pak An, tapi ke saya sendiri ya, seperti itu. Nah, kira-kira nih Pak An, ada permasalahan apa nih sebenarnya ini? Coba ceritakan seluas-luasnya, nggak apa-apa. Ini mah. Ini Bu ya, Pak ya. Iya. Gak apa-apa kayak juga ya, apa-apa ya. Jadi gini, kemarin kan saya supervisi nih. Iya. Supervisi dengan Bapak Kepala, terus cuma ada pengawas. Iya. Nah, beliau negur saya lah kira-kira seperti itu, tentang ketika saya ngajar nih. Ini saya menceritakan dulu ya kronologisnya. Iya. Ketika ngajar, saya menggunakan media Pak, media presentasi dan sebagainya. Cuma saya lupa tuh menggunakan teks. Cuma ditegur tuh oleh Pak pengawas. Gimana negurnya itu
posisinya ada salah gitu. Saya kurang enak. Oh jadi intinya di sini ketidakenakan ya Paan karena ditegur tadi. Jadi selama ini kasarnya mungsang mangsina kali-kali itu. Nah, seperti itu kan. Nah, cuma yang agresinya itu kan ini mah atasan saya Bapak ngawas, iya, nggak kontrol. Iya, seperti itu ya. Tentunya setelah melakukan pembicaraan ini nantinya ya kira-kira apa yang diharapkan Pak An nih? Ya, yang diharapkan tentunya satu saya perasaannya lega gitu ya. Iya. Yang kedua ya dapat solusi lah tentang permasalahan ini gitu. Sehingga saya bisa bekerja lagi secara profesional, nyaman dan itu gitu. Intinya setelah kita melakukan pembicaraan ini Pak An itu bisa nyaman dan tenang di dalam pekerjaan, dalam mengajar, terus hati tergerak gitu kan, seperti itu ya. Tidak ruwet karena ada sedikit bentrokan lah sama Pak pengawas ya, seperti itu ya. Jadi permasalahan seperti itu. Nah, kalau boleh diceritakan secara rincinya bagaimana itu awalnya awal bisa sampai seperti itu. Gini Pak, tadinya saya kan berpikir apa yang saya lakukan dalam proses pembelajaran sudah sudah bagus itu. Sudah bagus, iya. Media percaya kepoannya pasti percaya. Saya menggunakan media, baik presentasi maupun media lainnya gitu ya, yang membantu siswa untuk aktif dan kreatif di kelas. Iya. Cuma saya lupa tuh ketika lupa dan saya sedikit beranggapan bahwa buku teks itu nggak penting gitu ya, nggak penting karena ya saya konsepnya sudah menguasai gitu, paling media-media saja yang membantu siswa seperti itu. Cuma pengawas ya beranggapan bahwa itu penting gitu, membawa teks gitu ya. Akhirnya kami kan mempertahankan diri. Tadinya saya nyoba mempertahankan diri dengan argumen seperti itu. Gitu. Iya. Agak sedikit lah tingkat intensitas bicaranya iya. Karena saya pikir kan ketika saya ini bukannya mempertahankan ego saya, tapi kan saya mempertahankan kemampuan berpikir saya tentang hal itu dengan keadaan yang ada di sini. Jadi seperti itu tanggapan Pak Ar terhadap respon terhadap pengawas itu ya. Seperti, jadi saya merasa saya udah bener deh ngajar seperti itu ya. Oh iya. Nah, jadi masalahnya seperti itu. Maaf nih ya Pak An ya. Kalau begitu, izinkan juga saya bertanya kepada Bapak selama ini apa saja yang Bapak lakukan di KBM itu, apakah sudah memenuhi kriteria di dalam pembelajaran seperti itu? Ya mungkin saya rasa di awalnya sih saya berpikir ini sudah memenuhi gitu Pak. Apa hanya tidak membawa buku teks saja? Iya. Iya, itu hanya itu saja. Hanya itu saja. Oh, itu ya. Menurut, jadi intinya Bapak itu hanya tidak menggunakan buku teks saja seperti itu ya. Sebenarnya yang dilakukan Pak An itu sebenarnya sudah bagus. Kemudian soal output nih, menurut Bapak, bagaimana hasilnya saat Bapak mengajar menggunakan sumber-sumber belajar tersebut? Seperti yang diketahui bersama bahwa karakter dan profil pelajar para murid itu beragam dan belajarnya pun juga berbeda-beda. Bagaimana Pak? Setelah saya menggali kan dari kasus itu kan saya mengevaluasi dan merefleksikan diri Pak. Iya. Saya menggali lagi di berbagai sumber ya, baik di situs-situs kementerian. Iya. Ternyata ya saya mengevaluasi ternyata
buku teks itu penting juga gitu. Di iya. mana tentunya karena mengakomodir tadi itu Pak, kebutuhan siswa. Ternyata di sekelas itu kan berbeda-beda. Ada yang suka visual, ada yang suka kinestetis, artinya dia praktek gitu ya. Iya. Tapi saya melupakan tuh, ternyata ada lagi satu Bu yang suka apa ya? Audio literasi. Enggak ini audio. Nah itu Pak, Iya. benar. Audio kan kadang-kadang dia sukanya bacanya teks, gitu kayak gitu ya, teks dan mendengarkan sebagainya, buku teks itu dari cerita-cerita. Nah itu yang saya lupa. Nah mungkin itulah Pak pentingnya buku teks sebagai sumber belajar. Ya. Mungkin harapan dari pengawas kemarin adalah seperti itu supaya Bapak menggunakan sumber belajar, salah satunya menggunakan buku teks ya, mungkin seperti itu ya. Jadi setelah Bapak bercerita, sekarang bagaimana perasaan Bapak? Ya perasaannya sih perasaannya sih agak lega ya Pak ya. Cuma tetap masih ada perasaan yang was-was karena saya di situ agak debat sedikit lah pengawas dengan argumen-argumen yang saya pikir itu benar gitu. Ternyata setelah ini ya saya juga menerima ini kira-kira benar juga itu pengawas ngomong kayak gitu. Cuma yang perasaan hari ini mah ya lega tentang ini mah. Cuma ketika ini karena urusannya dengan Bapak atas berarti maaf. Ya maaf ya Pak. Lalu kira-kira apa yang membuat Bapak masih merasa sedikit resah nih selama ini? Bagaimana nih? Yang sedikit resahnya itu ya saat ketika kita berargumen dengan Bapak atasan ya tentunya kita juga sebagai bawahan ditakutkannya ada hal-hal yang lain gitu ya di luar kendali. Jadi intinya merasa risih ya? Merasa risih. Baik. Jadi jika saya menyimpulkan yang membuat Bapak merasa tidak nyaman ataupun risih adalah pada saat seperti itu kan Pak? Iya. Karena Bapak tidak menggunakan buku teks sebagai sumber belajar dan ketika pengawas memberikan ke Bapak memberikan argumen gitu kan? Argumennya sedikit kenceng gitu ya. Sehingga hal itu membuat pengawas merasa tersinggung. Lalu menyampaikannya pengawas itu ke kepala sekolah. Mungkin kira-kira seperti itu ya? Iya Pak ya. Jadi seperti ini masalah ini Bapak bisa merefleksikan mempersiapkan diri jika nantinya misalnya Bapak dipanggil dan ditegur oleh kepala sekolah. Bapak sudah siap untuk menjelaskan yang sebenarnya terjadi, ya kan? Dan saya yakin pasti beliau nanti juga akan menyampaikan hal-hal positif sehingga menambah semangat Bapak dalam mengajar. Nah, jadi selanjutnya dari apa yang sudah kita bincangkan tadi, apa rencana Bapak selanjutnya nih? Ya rencananya satu mengkondisikan dulu kesiapan saya ketemu mental untuk ketemu tadi itu ke pengawas. Saya merencanakan waktunya, menanyakan kapan logangnya gitu Pak ya. Kesiapannya salah satunya untuk tadi itu berdiskusi kembali. Salah satunya ya saya minta maaf atas argumen saya yang dipertahankan. Itu bukan berarti ketika saya ngomong berargumen gitu. Terus lantas saya membetulkan saya juga mencari, ternyata benar juga kata pengawas. Jadi saya secepatnya nih mau menghubungi Pak pengawas. Terus kemudian nanti setelah Bapak menghubungi Pak pengawas, Ibu pengawas, bagaimana dengan proses KBM-nya Bapak selanjutnya? Insya Allah Pak, karena ini sudah hasil daripada katakanlah musahabah gitu ya. Mengevaluasi diri ya tentunya saya akan mengakomodir dan melihat lebih jauh gitu kebutuhan siswa itu seperti apa. Ternyata di dalam kelas itu bukan beragam gitu Pak bukan visual saja, bukan kinetis saja, tetapi ada juga audio visualnya, makanya hobi literasi gitu. Ada yang bilang ini jadi luar biasa tuh Bu. Kayaknya harus kita kemas di kelas. Alhamdulillah Pak ya, langkah penyelesaian yang Bapak ambil sudah sangat bagus, saya setuju pokoknya. Mantap Pak ya. Saya juga merasa senang
dan bersyukur Pak pada akhirnya Bapak dari yang sudah Bapak rencanakan tadi, komitmen yang akan Bapak lakukan untuk menjalankan itu, adakah batasan waktunya kapan? Nah, karena ini hari Sabtu ya Pak Iya, ya, pasti libur, Iya. terus nanti besok itu Minggu, mungkin Pak itu pengawasnya juga Libur untuk apa keluarga gitu keluarga ya. ya. Mungkin hari Senin saya Pak, Iya. saya akan segera lakukan karena menurut saya ketika saya terus ngajar dengan perasaan yang was-was itu kan Iya. enggak juga gitu ya Pak ya, maka harus segera Nantinya segera diselesaikan. ya Soal hari Senin lah Pak, intinya lebih cepat, lebih baik. lebih baik. Nah, terus kira-kira Bapak nih dari peristiwa itu dukungan apa nih yang dibutuhkan, siapa saja yang dibutuhkan oleh Bapak dalam mendukung melaksanakan komitmen Bapak tersebut? Salah satunya ya dukungannya dari Bapak Kepala tentunya. Iya. Sebagai nanti jembatan untuk ya. menyampaikan apa tujuan saya sebenarnya kemarin berdebat. Iya. Saya hanya mempertahankan argumen saya. Iya. Waktu itu dianggap oleh saya, Iya. bukannya apa ya, membantah gitu Pak. Iya. Gitu. Nah, selanjutnya ya tentunya dukungan juga teman sejawat yang lainnya, dan ini juga pelajaran bagi teman sejawat gitu ya. Dalam proses pembelajaran kita harus banyak mengakomodir kebutuhan siswa. Iya. Emang itu seharusnya yang dilakukan. Iya tentunya ini mah udah ide hebat sekali. Semoga semuanya dapat terselesaikan ya Pak ya. Doakan saja Pak ya. Dan dapat kembali bekerja dengan suasana hati yang tenang dan nyaman. Mungkin setelah ini perasaan Bapak gimana nih? Nah, Setelah surat-suratan nih. Tadinya kan perasaan sebelum saya curhat dipendam sendiri nih, nggak kuat nih Pak perasaan. Timbulnya jerawat kan? Iya, makanya sudah saya banyak beban pikiran di rumah kayak gitu ya, dengan kebutuhan pokok naik gitu kan. Luar biasa. Tapi setelah dengan curhat ini ya saya memberikan apa ya, ke saya itu lebih lebih terbuka Pak. Iya. Nah, sehingga saya dapat mengakomodir berbagai solusi gitu Pak. Solusi permasalahan tentunya ya bermuaranya sebenarnya pada saya gitu. Bagaimana kita berpikir mencari solusi penyelesaian masalah. Jadi intinya mah sekarang saya happy Pak. Happy. Amin, alhamdulillah ya Pak ya. Mudah-mudahan Pak An rencana yang akan dilakukan Pak An mudah-mudahan berhasil. Nanti kedepannya juga kita bisa merefleksikan bahwa diri kita itu seperti itu. Mudah-mudahan bisa menjadi seseorang yang lebih baik kedepannya. Ya Pak An, nanti silahkan lakukan sebagai bentuk tanggung jawab Pak An untuk mengakomodir kebutuhan siswa dan kenyamanan Pak An itu sendiri ya Pak An ya. Iya. Terima kasih Pak ya. Iya sama-sama Pak An. Mohon maaf mengganggu. Iya nggak apa-apa ya. Tapi saya harap juga nanti kalau ini saya curhat lagi. Iya. Karena kita kan ngobrol-ngobrol diskusi untuk mencari solusi demi kepentingan tadi itu Pak. Murid-murid kita agar lebih mendapatkan pendidikan yang layak sesuai dengan kebutuhan. Ya Pak, Terima kasih Pak. Ya sama-sama. Berseri kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Assalamualaikum Pak Purko. Waalaikumsalam Ibu. Selamat ya. Ya. Tadi saya lihat coachingnya sudah berjalan dengan lancar. Alhamdulillah. Nah sekarang kita ngobrol lagi nih. Iya nggak apa-apa Ibu, siap. Bagaimana nih? Apa yang Purko rasakan, apa yang Purko alami selama tadi kita melaksanakan coaching? Tentunya selama melaksanakan coaching tadi perasaan saya sebenarnya agak gugup sedikit ya, gugup karena memang baru-baru ini kegiatan tersebut saya lakukan, namun dengan panduan yang ada syukur alhamdulillah dalam meng-coaching tadi sudah sesuai dengan alur tirta yang mana di sana ada tujuan sudah saya sampaikan, tujuan terhadap coaching itu keinginannya seperti apa, terus identifikasi masalahnya juga di sana sudah tertuang, terus dalam
rencana aksi si coach sendiri yang timbul dari coach sendiri itu akhirnya timbul dengan sendirinya, dan tentunya pertanyaan tentang tanggung jawab seorang coach itu sendiri sudah dituangkan di dalam percakapan coaching tadi, Ibu, seperti itu. Ya, berarti tadi indikator tercapai Pak ya? Tercapai, alhamdulillah. Iya. Nah sekarang Bapak, apa saya boleh menyampaikan Iya, saya? ya sebelumnya kira-kira yang belum itu dari hasil observasi yang sebelah mana? Silahkan Ibu. Bapak ya, saya akan mencoba menyampaikan apa yang tadi saya lihat. Iya. Kalau saya rasa sih coach ini sudah berjalan dengan sangat Iya. baik, ya kan? Bapak juga sebagai coach mampu memberikan pertanyaan-pertanyaan yang saya nilai justru sangat berbobot, Pak. Iya. Sehingga tadi diidentifikasi tadi Iya. itu berjalan lumayan alot. Iya. Nah, kenapa? Karena Bapak sebagai coach sudah sangat luar biasa berhasil memberikan pertanyaan-pertanyaan yang mampu menggali nih, Iya. menggali coach untuk bisa menyampaikan semua masalahnya. Jadi untuk hal membuat pertanyaan berbuat saya rasa sudah sangat bagus, sangat luar biasa. Terima kasih Bu. Namun boleh sedikit menambahkan Bapak ya? Ya, nggak apa-apa. Saya tadi mungkin di presence itu Iya. Bapak sepertinya masih bisa lebih ditingkatkan. Iya. Sekali saya lihat Bapak melihat ke arah laptop, Iya. mungkin kontak mata harus lebih dijaga. Bagaimana menurut Bapak nih pendapat pandangan saya seperti ini? Sebetulnya memang itu yang saya harapkan, karena memang di sini kebetulan saya menggunakan laptop sebagai pemandu ataupun pematik pertanyaan, jadi sedikit kontak mata juga memang itu sangat diharuskan, karena chemistry nantinya akan timbul chemistry dan perasaan saling dihargai antara coach dengan coachnya itu sendiri. Nggak apa-apa Ibu, itu merupakan masukan yang sangat berarti bagi saya. Nanti insya Allah kedepannya akan direfleksikan menjadi refleksi buat diri saya sendiri gitu Ibu. Iya. Tapi sebelumnya sudah sangat luar biasa Pak, terutama dalam menggali pertanyaan berbobot itu saya kira sudah sangat bagus sekali. Terima kasih Ibu. Pertanyaan terakhir nih Bapak Iya, ya. nggak apa-apa. Iya, apa? Setelah coaching ini, kompetensi apa lagi sih yang ingin Bapak kembangkan nih setelah berhasil melakukan coaching dengan baik? Nah, sesuai dengan yang tadi yang Ibu utarakan, mungkin dari keahlian ataupun keterampilan saya dalam bertanya di dalam present ya, di dalam present tadi, mungkin itu yang akan saya lebih kembangkan lagi, karena nanti dengan kehadiran penuh itu dalam present itu chemistry antara coach dengan coachnya walaupun hanya lewat pandangan mata, nah di sana sebetulnya chemistry merasa saling dihargai, bagaimana perasaan seseorang pada saat itu mungkin akan lebih terjalin jiwanya gitu Ibu. Jadi rasa klik di situ, chemistry-nya terbangun. Mungkin itu di presentnya yang tadi Ibu utarakan, masukan nanti untuk kedepannya seperti itu. Ya, nanti di presentnya ingin coba Bapak kembangkan lagi. Iya. Mudah-mudahan berhasil Pak ya. Iya, insya Allah. Semakin sering kita berlatih, mudah-mudahan kita juga semakin terbiasa menjadi coach yang baik. Iya, terima kasih Jadi Bu. Bapak mungkin itu hasil observasi dari saya. Iya. Mudah-mudahan nanti di lain waktu kita bisa sharing-sharing lagi. Iya, terima kasih Bu. Iya, sama-sama.